Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini bersama saya Pendeta Lindawati Niman. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 22 sampai 33. Tetapi saya akan membacakan ayat 28 dan 29 saja ya. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, sumber kasih karunia, kami datang kepadamu, mohon bimbinganmu, supaya setelah kami membaca Alkitab dan merenungkannya, kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin setia dan taat kepadamu. Bersabdalah, kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Putramu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Inilah Roma pasal 15 ayat 28 dan 29. Karena itu, apabila aku sudah menyelesaikannya dan menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kotamu. Aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam hidupnya setiap hari. Sahabat Kristus, ada banyak orang yang tidak cukup memiliki kekuatan iman dan ketaatan pada Tuhan Allah dalam kehidupannya. Gitu, melihat atau ditawarkan sesuatu yang menggiurkan, lalu segera saja berubah fokus tujuan hidupnya. Padahal sahabat, dalam hal iman ketaatan kepada Tuhan, banyak sekali dalam kehidupan kita yang menggoda agar kita tak setia dan taat kepadanya. Sahabat, kisah Alkitab yang kita baca adalah kisah tentang bagaimana Paulus memiliki fokus untuk pertama setia dan taat pada panggilan Tuhan yang ada di hadapannya dan menjadi tanggung jawabnya. Ada keinginan ia untuk meninggalkan panggilan, untuk mengabarkan dan meletakkan dasar Injil di banyak daerah, sehingga ia lalu maunya sih pergi berkeliling untuk mengunjungi sahabat-sahabatnya yang lain. Padahal ia juga saat itu dalam ketaatan panggilannya sekali lagi memiliki kerinduan terhadap mereka yang sahabatnya yang telah menerima Kristus, umat Tuhan di Roma, hasil penginjalannya terdahulu ya. Yang kita dapat lihat dari Paulus adalah ia adalah sosok hamba Tuhan yang setia. Pemahaman iman, hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan sungguh nyata dalam hidupnya. Paulus tidak mudah menyesali bersungut-sungut, apalagi meninggalkan Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatannya dan juga bagi semua orang yang menerima dia. Paulus tidak tergiur pada kemudahan dan kenyamanan diri. Paulus tetap dan terus menunaikan tugasnya, walaupun demikian ia juga menahan atau mencari atau menata waktu untuk bertemu keluarga atau sahabatnya itu ya yang di Roma. Jadi berarti Paulus menjadi orang yang mau mengatur waktu untuk kelepasan dari kerinduan kepada orang-orang di Roma. Sahabat Kristus, nah melihat hal itu, belajar dari apa yang Paulus lakukan, bagaimana dengan kita? Mari kita belajar dari Paulus untuk mau mengutamakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Walau untuk itu kita sering atau harus menunda ataukah membatalkan, bahkan jika itu memang tak berkenan kepada Tuhan kan, sesuatu yang kita rindukan atau sesuatu yang kita inginkan, kita akan mau
dengan rela mengatur waktu untuk kenyamanan diri kita. Sementara itu, kita mau mengutamakan panggilan Tuhan. Sahabat, kiranya ketika kita memahami dan sungguh-sungguh menghayati panggilan Tuhan dan lalu mau melakukannya dengan sukacita, kiranya semuanya itu adalah bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu memberikan dirinya kepada kita. Tubuh dan darahnya, pengorbanannya telah menebus dosa kita. Kiranya Tuhan menghantar kita untuk memiliki sukacita, menjadi pengikutnya yang setia. Tuhan menolong kita selalu. Mari berdoa. Ya Tuhan, banyak sekali ajakan, keinginan, kerinduan bahkan dalam diri kami. Ketika kami sedang mau terus mengikuti panggilan yang Tuhan sedang sediakan bagi kami. Biarlah Tuhan, Engkau menolong kami supaya kami menatanya sedemikian rupa, supaya tetap kami percaya bahwa segala yang kami lakukan adalah sebuah bentuk kasih sayang Tuhan kepada kami yang kami mau terus tanam dan pegang. Dan kami mau Tuhan menatanya. Tuhan, inilah kami. Kiranya ketika kami melakukan panggilan kami, ataupun ketika kami melepaskan kerinduan-kerinduan kami, itu semua adalah sebuah kerangka bahwa kami sedang setia kepada Tuhan dan bersukacita dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau mendengarkan setiap kerinduan bagi orang-orang yang sedang melakukan panggilan Tuhan. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan menyertai kita, Tuhan menguatkan kita. Amin.